Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini hari saum yang pertama, saya masih diberi usia untuk melaksanakan saum Ramadan. Semoga dalam saum kita diberi kesehatan, ketabahan, kesabaran, bisa melaksanakan sampai selesai dan diterima Allah Subhanahu wa taala dari segala ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan geram atau Gema Ramadan tahun ini, saya akan membawakan judul yaitu yang harus dikerjakan ketika melanggar larangan Allah. Yang disebut melanggar adalah mengerjakan suatu perkara yang dilarang oleh agama, baik dalam akidah, ibadah, dan muamalah. Dan bagi yang melanggar itu akan mendapat sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia walaupun nanti di akhirat. Dan cara menghapusnya dari dosa pelanggaran itu adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga yang dibarengi dengan membayar kifarat. Ketika kita melanggar dalam akidah, misalnya kita pernah mendapat kesusahan atau kesedihan, terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dibarengi dengan sembahan-sembahan yang lainnya, yaitu dengan menyekutukan Allah dengan berhala, dengan patung, dengan jimat, dengan pergi ke gunung, dengan menyembah kayu besar yang dianggap di situ ada kekuatan yang gampang untuk menyampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahan tadi itu dijadikan perantaraan, yang itu disebut perbuatan syirik. Orangnya disebut musyrik. Harus taubat baik dengan ucapan dan perbuatan ketika kita melanggar akidah. Yang kedua, ketika melanggar dalam ibadah, misalnya dalam ibadah saum Ramadan, saum itu lamanya 1 bulan, hukumnya wajib. Tapi di tengah perjalanan tidak kuat dengan segala godaan, baik makan, minum, atau bersenggama di waktu siang dengan sengaja, itu harus dibayar dengan tobat dan juga dibarengi dengan kifarat. Kifaratnya bagi orang yang bocor dengan sengaja di waktu bulan Ramadan, yaitu harus saum 2 bulan terus-terusan. Kalau tidak mampu, tidak kuat saum 2 bulan terus-terusan, harus memberi makanan kepada fakir miskin sebanyak 60 fakir miskin. Kemudian kalau kita melanggar dalam bermuamalah, misalnya pernah jualan atau berdagang, mengurangi ukuran dan mengurangi takaran ketika kita menimbang atau
ketika kita mengukur. Ketika kita menimbang, biasanya menimbang untuk kita yang membeli ingin dicukupkan, tetapi kalau kita menjual untuk orang lain kita mengurangi. Itu dalam surat Al-Mutaffifin Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailul lil mutaffifin. Kecelakaan bagi orang yang curang. Siapa orang yang curang itu? Allazina izaqtalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain minta dicukupkan. Wa iza kaluhum aw wazanuhum yahsirun. Dan apabila mereka menakar untuk atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Itu yang dimaksud curang dalam perdagangan, baik mengukur atau menimbang. Kalau zaman dulu, zaman saya masih kecil, orang-orang banyak yang jualan beras. Kalau memberi beras itu jarang pakai kiloan, tapi pakai liter. Liter itu kalau membeli ada liter yang ditotok ke bawah, kalau menjual ada liter yang ditotok ke dalam. Jadi sedikitnya ada kurang atau yang ada lebih gitu. Ada kurang, ada lebihnya. Kurang untuk menjual, lebih untuk membeli. Nah, itu disebut curang. Maka itu hati-hati. Neraka mengancam bagi orang-orang yang berdagang atau berjualan dengan curang itu, atau melakukan jinah, atau mengambil harta orang lain, atau pernah mengerjakan membunuh anak yang masih dalam kandungan dengan tidak dihalalkan oleh syar'i. Memang ada yang dihalalkan oleh syar'i, ya umpamanya ada yang seorang ibu mengandung kemudian mempunyai penyakit, kata dokter kalau anak ini yang mau dihidupkan ibunya yang meninggal, kalau ibunya yang mau hidup anaknya yang meninggal gitu. Jadi kata dokter boleh membunuh anak dalam kandungan itu karena syar'i, karena ada alasan, bukan karena membunuh takut banyak turunan. Nah itu. Tapi semua pekerjaan yang kita dilarang, yang kita mengerjakan pekerjaan yang dilarang oleh Allah itu, selama usia kita masih dikandung badan, Allah memberi kesempatan untuk bertobat. Dalam surat Al-Furqan ayat 70-71, illa man taba wa amila amalan solihan, kecuali orang-orang yang bertobat dan mengamalkan amalan-amalan solihan. Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka mereka akan digantikan oleh Allah semua kesalahan itu dengan kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima, dan Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa man taba wa amila sholihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan siapa yang tobat dan mengamalkan amal soleh, sesungguhnya Allah menerima tobatnya kalau benar-benar tobat gitu. Jadi kita pasti kesalahan ada, pernah melaksanakan atau mengerjakan larangan Allah, tapi ketika kita ingat, ketika kita sadar, ketika kita baru tahu, baru mendengar atau baru membaca bahwa pekerjaan-pekerjaan itu adalah melanggar hukum Allah, kita cepat-cepat tobat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Musa dalam Sahih Bukhari,
An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha azza wa jalla yabsutu yadahu billaili liyatuba musi'an nahari. Kata Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha bijaksana membentangkan tangannya di waktu siang untuk bertobat orang-orang yang telah melakukan kesalahan di waktu siang. Wa yabsutu yadahu billaili liyatuba musiul laili. Dan Allah membentangkan tangannya di waktu siang untuk tobatnya orang-orang yang mengerjakan kesalahan di waktu malam. Hatta yatlu asyamsu min magribiha, sehingga atau sampai matahari terbit dari sebelah barat. Maka oleh karena itu dengan dengan satu hadis tadi dari Abi Musa, kita jangan putus asa. Kalau sudah berbuat dosa jangan mengucapkan kepalang tanggung dosa, tapi harus cepat-cepat tobat. Hadis yang dari Abu Hurairah juga menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taba qabla an tatlu asyamsu min magribiha, taballahu alaihi." Barang siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari sebelah barat, yaitu tanda kiamat, maka Allah akan menerima taubatnya. Nah, jadi cepat-cepatlah kita bertobat dari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan dan diikuti dengan amal-amal soleh, infak sedekah yang dawam walaupun sedikit. Dari Siti Aisyah, an Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha kanat yaqulu, sesungguhnya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saddidu, perbaikilah diri kamu, wa qaribu, dan dekatkanlah diri kamu kepada Allah, wabshiru, dan beri kabar gembiralah mereka, fa innahu lan yudhilal jannata ahadan amaluhu, tidak akan memasukkan ke surga amal seseorang, tidak akan memasukkan ke surga dengan amal yang telah mereka kerjakan. Qalu, maka para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, bagi kamu juga ya Rasul? Qala, Rasulullah bersabda, wala ana, ya bagi saya juga. Illa ayyata gommadani Allahu minhu birahmatin, kecuali Allah mencurahkan rahmatnya kepadaku. Wa'lamu anna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Ketahuilah sesungguhnya yang amal yang dicintai Allah adalah dawamnya walaupun sedikit. Jadi dari pekerjaan atau perkara yang pernah kita lakukan dengan melanggar larangan-larangan Allah itu bisa kita hapus dengan amal soleh, infak sedekah yang dawam. Juga kita berdoa meminta ampun terus menerus kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa yang ikhlas, jangan bosan-bosan, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Dari perbuatan atau pekerjaan yang kita kerjakan dari larangan-larangan Allah itu, Allah selamanya maha ghafurur rahim, selamanya
menerima ampunan dan Allah akan mengasihi kalau kita terus-terusan meminta kepada Allah dan dibarengi dengan amal-amal yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 17 Allah menerangkan juga innamat taubatu 'alallahi lillazina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat dari atau bagi orang-orang yang mengerjakan kesalahannya karena kebodohan. Jadi Allah akan menerima taubat manusia apabila dia melaksanakan atau mengerjakan kesalahannya dengan tanpa atau tidak tahu apa itu salah atau tidak, yaitu karena kebodohan. Summa yatubuna min qaribin, kemudian mereka cepat-cepat bertobat. Nah, itu Bu. Faulaika yatubullahu alaihim, maka bagi mereka Allah akan menerima tobatnya. Wa kanallahu aliman hakima, dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, dari beberapa hadis tadi dan ayat-ayat Al-Quran yang masih banyak sebetulnya ayat-ayat yang menerangkan tentang penebusan dosa atau magfirah atau ampunan dari orang-orang yang betul-betul mengharapkan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang saya bisa sampaikan itu saja atau segitu saja, yaitu Allah akan menerima taubatnya orang-orang yang telah mengerjakan dengan tidak sengaja atau mengerjakan dosa dengan kebodohan. Kalau yang mengerjakannya bukan dengan kebodohan, yaitu seperti sudah tahu dikerjakan lagi, sudah tahu kerjakan lagi, nah itu mah tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah terus membentangkan tangannya tadi juga ketika orang-orang benar-benar mau tobat kepadanya. Allah selalu menunggu selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Kalau matahari sudah terbit dari sebelah barat, nanti pada waktu itu manusia masih ada berkehidupan selama 100 tahun lebih. Tapi dalam waktu itu tobat sudah tidak diterima. Makanya dari sekarang cepat-cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan terus dibarengi dengan amal-amal sholih. Sekian rupanya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas tentu banyak kesalahannya dan kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.